Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah kembali kumpulkan kita di dalam mengkaji kajian spesial muslimah. Kajian yang diperuntukkan, yang lebih spesifik dikhususkan untuk para kaum wanita agar mereka lebih dapat berbekal di dalam mengarungi setiap part bagian dari kehidupannya. Fase demi fase, bab demi bab, bagian demi bagian sudah kita uraikan. Tentang dia dengan Allah, tentang dia dengan Rasulnya, tentang dia juga dengan bagaimana rumah tangganya, pasangannya, orang tuanya, anak-anaknya, sampai bahkan kemarin pun spesifik, yaitu dengan kawan sahabatnya. Kita sudah uraikan, insya Allah itu bisa menjadi pegangan berharga untuk kita. Namun wanita tidak lepas dari itu aja. Wanita itu adalah makhluk yang hampir dikatakan gak bisa hidup sendirian. Ya, perempuan tuh makhluk yang hampir dikatakan gak bisa hidup sendirian. Dia butuh lingkungannya, dia butuh kelompoknya, dia butuh gengnya. Nah, saya mau katakan, banyakan mana laki-laki sama perempuan dalam berteman geng-gengan? Hah? Banyakan mana? Banyakan perempuan kan? Iya, perempuan tuh dari mereka mulai beranjak dewasa, kadang-kadang kita akan temukan cikal bakal bibitnya udah ada dari anak-anak kecil. Kamu punya anak kecil, anak perempuan di rumah, perhatiin. Ya, kalau anak laki itu bisa main sendiri. Kalau anak perempuan nyari. Nah, kalau ada yang nggak mau temenan sama dia, nangis. Dan ternyata itu ke bawah sampai dewasa ya. Ke bawah sampai dewasa, kebutuhan rasa haus akan pertemanan itu ada pada diri setiap perempuan. Dan oleh karena itu kenapa hari ini kita pun tidak ingin ketinggalan untuk membahas bagian terpenting. Karena ternyata kalau diurutin, dari kita duduk di bangku SD, sampai kita duduk di bangku SMP, SMA, dan kuliah, sampai hari ini sekalipun, kita itu akan menyadari kalau kita ternyata sudah berganti geng berulang kali. Gengnya ganti-ganti ya. Iya, ada gengnya ganti-ganti. Nah, itu juga yang menandakan bapak-bapak nggak suka arisan, tapi perempuan suka arisan. Dan hebatnya lagi perempuan nggak cukup satu arisan, dia akan join arisan macam-macam dengan circle pertemanan yang berbeda-beda. Kalau ditanya alasannya apa, sederhana, ingin merajut hubungan dengan semua orang. Itu kan alasannya pengen temenan sama yang ini, pengen juga temenan sama yang ini. Tapi perlu satu hal yang kita sama-sama ingat, semakin kita menambahkan ruang lingkup kita semakin punya tanggung jawab besar. Karena ada banyak hal yang perlu dijaga, dan disinilah kita hari ini ingin belajar apa sih tanggung jawab
yang harus kita lakukan sebagai wanita dengan circle kita semua. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, terutama di dalam ayatnya al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang hari ini saling akrab, saling kenal, saling dekat, saling menyayangi, saling mencintai, itu bisa berpotensi esok di hari akhirat jadi musuh satu sama lain. Itu kenapa? Itu disebabkan karena mereka tidak menjalankan peran. Orientasinya hanya mempererat hubungan aja, pertemanan di sana sini, tapi lupa di balik pertemanan, di balik ruang lingkup yang kamu di sana ada tanggung jawab juga yang harus kamu jaga. Orang yang tidak menjaga tanggung jawab inilah di dunianya terkesan erat, hubungannya baik, tapi nanti di akhirat saling adu mengadu. Di akhirat naudzubillah saling tuntut menuntut. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kita bersama ingin dengan siapa kita bersama, di situ kita gabung duduk bersama, kita ingin semua ini bukan hanya indah hari ini, tetapi kita berharap keindahan ini dibawa sampai di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka kita masuk daripada pembahasan hari ini wanita dan circle-nya. Apa sih poin pertama yang harus diingat oleh kita selaku wanita yang juga kita ini nggak lepas dari circle kita masing-masing. Poin pertamanya adalah, pertama yang paling harus kita jaga, menjaga akhlak dan etika kita di hadapan mereka. Jangan terpikir kalau mau temenan itu konteksnya mau jadi diri apa adanya. Tanpa memikirkan teman kita pun, orang yang kita berteman dengannya, itu juga seharusnya dapat perlakuan baik kita. Kita nyadar gak sih kadang-kadang kita nih punya kebiasaan. Kebiasaannya apa Bu? Makin kita deket, makin kita nunjukin warna asli kita. Iya kan? Makin deket kita nunjukin beginilah saya. Kamu suka, syukur gak suka, ya udah. Dipikir dia, temennya selamanya akan selalu nerima dia gitu. Tetapi ternyata Islam itu ngajarin kita, ingat ya, dalam lingkungan, dalam circle, dalam komunitas, apa sih yang pertama harus dijunjung? Akhlak. Akhlak itu nomor 1. Orang di sekitar kita itu harus mendapatkan perlakuan terbaik kita dari akhlak dan etika kita. Jangan sampai yang kita tunjukin malah kesewenang-wenangan kita. Gampang, dia temenan nih, dia sahabat saya, tapi selalu seringkali disampingkan. Itu yang paling sering merusak pertemanan. Dan yang pada akhirnya menjadi borok di tengah lingkungan. Ada kumpulannya masih ada, tapi mulai kemudian di situ akan muncul kerusakan-kerusakan yang merusak seluruh anggotanya. Itu dari mana sumbernya? Akhlak nggak ada. Kagak punya akhlak. Orang itu kan akhlak memang etika. Makanya kita jadi orang itu sebelum mengunggulkan hal lainnya, kadang-kadang kita sukanya nunjukin kemampuan, kadang-kadang keindahan, ya, kebisaan. Tak dulu, itu mah nomor kesekian. Yang harus paling ditunjukin tuh akhlak. Makanya Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna di antara kalian imannya itu yang paling bagus akhlaknya. Baik, ingat akhlak itu nomor 1. Biar kata teman kita semakan setidur bareng bertahun-tahun, tetap dia nggak layak dapat teriakannya kita.
tetap mereka itu nggak pantas dapat juteknya kita. Tetap mereka itu nggak pantas dapat nyinyirnya kita. Tetap mereka tuh nggak pantas dapat sindiran-sindirannya kita. Berarti akhlak nomor 1. Jadi ibu kalau hari ini nanya, saya pengen gabung ke komunitas ini, ke komunitas itu, boleh bu. Tapi jadiin modal utamanya apa? Akhlak. Akhlak yang baik, etika yang baik. Itu nggak usah banyak-banyak, ya. Nggak usah berusaha mati-matian mempertahankan. Orang yang pertahankan kita kalau kita berakhlak. Tapi kalau kita nggak punya moral, nggak punya etika, ya udah bertingkah sedikit aja, iya langsung perhatiin. Suka nggak nemuin? Ada grup, dalamnya grup lagi. Ayo sama yang nemuin? Hah? Ada grup terus ada grup lagi gitu misalnya. Hah? Banyak apa enggak? Berarti kan itu sudah ada kebocoran, ada kerusakan. Tapi yang jadi pertanyaan lima dalik, kenapa bisa begitu? Kok bisa? Awalnya berencana mau temenan 10 orang, tahu-tahu jadi 8. Nanti kalau dari kandidat 8 ini 2 ngeselin lagi jadi 6. Terus nanti dari 6 itu 2 ngeselin lagi jadi 4. Dan selama ini begitu. Iya apa tidak? Tapi kalau mau ditanya sebabnya letaknya di mana? Itu pasti nggak berakhlak. Itu karena kurang akhlak dan di situ akan muncul turunan-turunannya. Orang nggak berakhlak tuh turunannya banyak. Pasti pemicunya itu dulu. Oleh karena itu yang pertama harus dijaga kalau kita berada dalam ruang lingkup satu komunitas atau ada dalam satu circle pertemanan yang jumlahnya itu bukan antara kita dan dia saja. Berarti kan itu menyangkut orang banyak. Organisasi, ya, mau itu dalam kegiatan indikasinya majelis taklim ataupun bukan. Mau itu urusan ibu-ibu sekolahan, ya, atau apapun itu, semuanya. Atau hanya pertemanan iseng makan bakso sore bareng, gitu. Apa aja pokoknya, semua itu. Ingat modal utamanya akhlak. Modal utamanya akhlak. Setelah kita berusaha membuat poin terpentingnya itu akhlak, ada hal selanjutnya yang perlu kita sama-sama juga perhatikan. Yaitu dari perbuatan, dari ucapan. Kita punya ucapan sama perbuatan ngeluarin apa? Hal positif, apa hal negatif? Sadar gak Bu? Ada waktu kalau kita lagi duduk sama orang, padahal kita nggak banyak ngomong, tapi capeknya luar biasa. Pernah nggak ngerasa begitu? Iya, energi kita kesedot. Bukan kita yang menyalurkan energi, ini ada 2 individu yang berbeda. Ada orang energinya diserap, ada dia justru menjadi sumber penyalur energi. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau orang sudah di levelnya sumber energi, dia bisa menyalurkan. Orang yang gak berdaya, lemah, loyo, lemes, gak punya semangat, duduk sama dia, jadi semangat. Males, jadi rajin. Kenapa? Karena dianya sudah jadi sumber energi. Tapi kalau masalahnya, yang sering terjadi masalah, kan hampir ditemukan itu kebanyakan dari teman-teman kita. Mereka itu justru pemakai energi bukan si sumbernya. Mereka penyerap. Nah, ketika kita sadar, di antara kita nggak ada sumber, tapi adanya penyerap. Penyerap. Kalau energi diserap, perhatiin dulu. Apa sih yang paling menyerap energi? Baterai kita tuh paling lowbat kalau apa?
Hah? Enggak. Kalau ngeluarin kata non positif. Begitu ada bahasa-bahasa melemahkan aja sedikit. Contoh kecil, yakin lu. Itu baterai kita keserap. Kenapa? Suka nggak kita ngerasain satu momen, aduh udah deh males capek ngejelasin nih. Kita nggak ngejelasin, kok paling capek? Kita kan nggak ngejelasin, tapi kita yang ngerasa paling capek. Nah, satu kita perlu tahu, ketika kita merasa di titik itu, berarti energi kamu tuh lemah banget. Kamu segitu nggak punya energinya. Atau bahkan untuk mengungkapkan satu kata-kata pun kamu nggak berdaya. Berarti kan ada yang lemah. Lemah kepercayaan diri. Ini banyak loh orang nggak sadar. Lemah kepercayaan dirinya. Lemah keyakinan terhadap apa yang ingin menjadi argumennya. Nggak kuat dia. Ini kalau udah kayak gini, itu mah nggak usah ngomong. Diem aja. Keisep darahnya. Itu nggak usah ngomong. Makanya jadi orang penting bukan hanya belajar menyerap energi orang, tapi bagaimana caranya kita pun menguatkan diri di dalam menyerap energi. Kenapa dalam circle perlu dilihat luang lingkup ini apa isinya, pertemanannya membahas apa, ini yang mengacu kita untuk berkembang atau justru meramahkan dan atau meragukan kemampuan kita. Ada teman-teman yang sebegitu baiknya menaruh percaya sama kita, padahal kita aja gak percaya sama diri kita. Saya mau minta tolong ya, kamu yang pegang catatan arisan. Kata dia yang dipilih, jangan saya. Enggak deh, aku gak berani, jangan. Enggak, pokoknya udah aku putusin kamu. Hatimu, jujur aja Bu, kalau boleh kata, girang. Iya, girang itu. Cuman Ibu ya, antara pikiran dengan hati gembira ini masih waras. Jadi jangan saya, jangan. Aduh, takutnya saya nggak bisa. Tapi jujur, ketika ada orang menaruh percaya begitu sama kamu girang. Kamu gembira. Itu tanpa disadari ada energi yang masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Karena ada kepercayaan yang orang titip sama kita. Ini nih, kalau orang terlalu pede, percaya diri, berarti kan itu kelebihan. Itu tanggung jawab yang harus dijaga kan, jangan sampai ngecewain. Nah, orang kadang-kadang kalau udah terlalu percaya diri, nggak lagi mikirin orang naruh percaya sama dia itu perlunya di apa? Dijaga. Kadang-kadang kalau udah over confident, over terlalu percaya diri, begitu orang naruh percaya seenaknya. Ini salah. Orang positif itu penting. Dan itu nggak bisa diawali kalau kita sendiri nggak positif. Kamu mau nuntut teman-teman kamu di sini dilarang ngomong negatif. Mau melarang 10 orang kepalanya ada di situ, 15 orang ada di situ, mungkin kamu akan sulit. Walaupun bisa. Dalam pertemanan ini kita dilarang saling nyindir. Di sini kita nggak boleh saling jatuhin. Di sini kita nggak boleh ngomong negatif. Di sini bolehnya saling dukung, saling support, saling ini. Boleh. Andai kata ada circle seperti itu, indah banget, bagus banget gitu ya. Tetapi yang ada tanda kutipnya, kamu nggak bisa start itu dari orang. Itu harus dimulai dari diri. Belajar, punya action, punya sikap positif dan ucapan positif.
Terhadap orang berarti kamu jangan meragukan, terhadap orang kamu jangan melemahkan. Tapi kepada mereka kamu tunjukkan action baikmu, action positifmu, ucapan-ucapan baikmu. Sekecil apapun kita bisa menunjukkan energi itu, maka energi itu akan saling diterima dan akan saling disambut. Hanya ada orang, perhatiin Bu, kalau orang ikut kegiatan sosial, sosial itu kan positif Bu. Ya. Orang kalau habis ikut kegiatan sosial pulangnya itu nggak capek. Pulangnya tuh happy. Gembira dia. Nggak ada capek. Karena vibes yang ditangkap untuk semua orang penggiat sosial itu, mereka itu semuanya positif. Dan saling dukung, saling support. Tapi beda konteksnya mungkin kalau pergi ke dalam satu ruang lingkup, satu pertemanan, satu circle atau apapun itu, yang di situ campur aduk, tidak ada basic sosialnya. Basicnya hanya happy-happy aja. Basicnya hanya senang-senang aja. Nah di situ kita akan temukan sesuatu mungkin yang nanti mengganggu pikiran, perasaan dan seterusnya. Akhirnya duduknya kita di arisan ternyata lebih menguras tenaga, padahal bukan tenaga, lo orang duduk doang. Yang dikuras apa? Energinya. Energinya keseras. Berarti kalau kita lagi merasa energi yang segitu lemahnya, apa yang perlu kita lakukan? Isi diri kita sendiri dulu. Dengan energi yang positif. Dengan hal-hal yang positif. Kayaknya hal negatifnya terlalu nih, menyerap semuanya. Hingga membuat kita lemah. Itu kata-kata. Orang banyak tersinggung hanya karena kata-kata. Orang banyak tersinggung karena sikap. Ya kan gitu. Makanya ketika kita berbaur dengan circle kita, ingat poin kedua, jangan kita keluarkan hal-hal dari perbuatan maupun ucapan kita, kecuali positif. Kemudian selanjutnya, di dalam circle, yang paling sering ternodai itu adalah ingkar janji. Ucapan yang tidak tepat dengan apa yang diucap sebelumnya. Maka sebagai wanita, terutama kita sebagai orang yang punya komunitas, punya ruang lingkup pertemanan, organisasi. Jadi orang tuh harus apa sih? Tepat janji. Rasulullah kan bilang, di antara tandanya orang munafik itu ingkar janji. Dianggap janjian jam berapa? Ayo. Itu kerjaan siapa yang kayak gitu? Perempuan. Jam 6 kita ketemuan ya. Pokoknya nih ketemuannya di sini. Selalu ada. Ada tim leletnya. Betul apa enggak? Iya, selalu ada tim leletnya. Sepakatnya kita jam 6 ketemu, iya. Itu tuh tidak benar-benar bisa berjalan pada waktu yang ditentukan karena selalu akan ada tim lelet, tim ngaret. Lebih tepatnya bukan cuman ngaret, bukan cuman lelet, tapi itu ingkar janji. Apalagi ini Bu, ini poin yang paling ngeselin. Ini poin yang paling ngeselin. Jadi udah ya sepakatnya kita insya Allah jalan bareng-bareng. Iya. Sepakat ya? Iya. Yang paling ngeselin ya, begitu hari hanya, maafin ya, gak bisa ikut. Ayo, maafin ya gak bisa ikut. Pernah ngerasain momen itu? Atau jangan-jangan jadi si pembatal itu? Ayo. Dalam situasi seperti ini, loh bisa kebayang nggak sengeselin apa itu? Hah?
Lah iya, ini kan terlepas dengan semua keadaan. Setiap orang punya keadaannya, betul Bu. Saya tidak menafikan keadaan udzur syar'an, sakit atau apapun itu tidak. Akan tetapi hal-hal seperti itu biar kita paham itu semenjengkelkannya. Sangat-sangat menjengkelkan. Dan itu seringkali membuat rasa percaya akan ikatan dari hubungan pertemanan itu luntur gara-gara gituan. Pokoknya kalau sama dia mah kita mah nggak usah dipegang dah omongannya. Saya jadi bohong semuanya itu gitu. Karena apa? Tidak menunaikan janji. Karena alias nggak tepat janji. Sementara Nabi itu punya sifat amanah kan. Dan di antara amanah itu bukan cuma menjalankan tugas. Amanah itu kadang-kadang dari hal-hal sederhana. Ketika kita, ini buat ibu-ibu semua, contohnya sedang bergelut dalam dunia sosial. Ya kita kadang-kadang ketika kita bergelut dalam dunia sosial, kita itu seringkali dibuat apa? Dibuat bingung antara memilih mana? Rumah tangga atau sosial kita. Kan sering begitu kan? Oke. Sosial bagus. Rumah tangga tentu kewajiban. Kalau orang berani terjun ke dunia sosial, mau itu majelis taklim, mau itu urusan memang menjadi apa ya, volunteernya orang-orang yang memberi bantuan, sumbangan atau apapun itu, pokoknya disebut sosial, ya. Majelis taklim termasuk sosial di situ. Ketika kamu berani mengambil satu amanah, jadi ketuakah? Jadi penguruskah atau hanya jadi panitia cabutankah? Ya, misalnya gitu. Pokoknya mau jadi volunteer sekalipun apa. Itu kan namanya kegiatan. Kegiatan kita. Saat itu kita berada di dalam circle tersebut. Oke. Ketika kita berani memutuskan jalan itu, Bu, bagi yang sudah punya suami, itu udah minta izin dari sebelumnya. Izin dulu Bu, sebelum mikir mau jadi panitia. Ya. Kalau nanti udah jadi panitia, jangan bikin gerah orang dengan alasan suami. Karena itu sering terjadi. Jadi kesannya gini loh. Antara pengajian sama suami, ya kan harus suami dulu dong yang dipilih. Emang yang bilang pengajian dulu siapa? Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Tapi ada tapinya. Ketika kamu berani melangkah mengambil tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab itu sama pentingnya kayak kamu punya tanggung jawab di rumah. Ketika kamu udah berani mengiyakan, iya saya siap jadi volunteer. Atau saya siap jadi panitia, saya siap jadi ini, saya siap jadi itu. Jangan bawa-bawa nama laki. Karena menurut saya ini cuman dari bentuk kekanak-kanakan yang gak paham. Kenapa begitu? Makanya sebelum mengambil satu step dalam hidupmu wahai wanita, kalau kamu sudah punya pasangan, libatkan dia di dalam keputusan. Jangan melibatkannya sudah mengambil keputusan. Ini gak fair. Itu gak fair. Jadi kamunya udah ngambil keputusan dulu. Oke, siap. Beres. Hari mau mengeksekusi, tahu-tahu suami gak redo. Suami dibawa-bawa gitu. Suami gak redo. Nah ini kenapa tiba-tiba suami bisa gak redo? Mungkin karena suaminya sejak awal tidak dilibatkan. Andai suaminya sejak awal sudah dilibatkan, bisa jadi saya berani iris kuping saya nih, suami ya. Suami kalau sudah dilibatin, suami yang bakal nganterin kamu, dukung kamu. Syaratnya apa? Ya kamu libatin dia dari awal. Tapi kalau kamu minterin diri sendiri, oh enggak beres. Bener nih, enggak ada urusan, enggak, beres semuanya aman.
Tahu-tahu di hari H, suami yang dibawa. Itu alasan yang tidak bisa diterima. Dan dalam circle itu nggak tepat. Ya, ingkar janji atau tidak menepati janji itu kesalahan yang paling sering terjadi. Baik itu urusan dia, suami, atau mungkin urusan anak. Makanya Bu, ketika kita berada dalam satu tanggung jawab, oh anak masih kecil, masih cenderung sulit dilepas, masih cenderung sulit untuk ditinggal, kita nggak punya jaminan meninggalkan dia dan seterusnya, tidak punya keyakinan sedalam itu, jangan pernah bikin janji di luar sana dengan siapapun. Ya, jadi jangan asal kepengennya, karena perempuan ini kadang-kadang pengen dulu. Mau, pada hari eksekusi mental semuanya. Dengan segenap alasan-alasannya. Maka ingat, dalam menunaikan janji di dalam circle, dalam organisasi, dalam satu komunitas, itu penting adanya. Dan saya selalu bilang begini Bu, dalam gerak apa ini? Geraknya sosial. Namanya sosial itu sesuatu yang dilakukan berbasis lillahi ta'ala. Basicnya sosial apa? Lillahi ta'ala. Kalau basicnya lillahi ta'ala, berarti kan yang kita lakukan tanpa pamrih. Kita tidak mengharap imbalan apapun. Tidak juga mencari apapun dari balasan atau gantian dari perbuatan kita tersebut. Itu kalau basicnya sosial, ya. Ketika kita melakukan itu, ada satu hal yang perlu kita ingat. Orang kalau mau terjun ke dunia sosial, mau itu organisasi majelis taklim, organisasi lainnya atau apapun itu, ini udah basicnya sosial semua ya. Berarti Bu, ada kepentingan pribadi yang harus kau kalahkan. Ada Bu, pentingan pribadi. Kepentingan pribadi pengennya hari ini istirahat. Pengennya tidur duduk di rumah. Pentingan pribadi. Kepentingan pribadi pengennya rasanya hari ini santai-santai. Istirahat. Cuacanya ngedukung katanya. Duduk santai, duduk manis. Tapi ternyata ada pekerjaan sosial. Ibu mah datang lenggang pilihan. Misalnya orang yang jadi panitia di sini umpamanya. Ketika orang yang jadi panitia di sini, ini kan contohnya gitu ya. Dia dibenturkan oleh rasa ingin, kayaknya hari ini pengennya lurusin pinggang dulu ya. Gitu ya. Pengennya hari ini lurusin pinggang. Ingat ya, sosialmu tidak akan berarti kecuali setelah kau mengorbankan rasa kepentingan dirimu untuk hal yang lebih penting lagi. Kalau diikutin, Ustazah belum istirahat dari kemarin. Belum istirahat. Pengen nih istirahat rasanya. Enggak, ini sosial. Pergerakan yang saya lakukan dan perbuatan ini sosial. Kalau sosial ini belum menjadi lebih penting di hati saya bohong. Berarti yang saya kerjain gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena saya lebih milih tidur. Ketika tidur itu nggak bisa kita rasakan, aneh nggak bisa tidur. Mau tidur demi istirahat, tapi di situ ada kegiatan sosial yang kita di situ harusnya ada, tetapi kita nggak ada, terus kita bisa tidur nyenyak, berarti kita bukan orang yang berjiwa sosial. Nah, ini perlu disadari. Dalam kegiatan mau itu hal yang sifatnya sosial ataupun hal lainnya, intinya ketika kita berbaur, ketika kita memutuskan ada di dalam satu lingkungan, berarti kita punya tanggung jawab terhadap semua itu. Tanggung jawab inilah yang perlu diperhatikan pada poin ketiga, ingat menjadi orang yang menepati janji. Keempat, hindarin kemunafikan. Apa nih Ustazah? Menghindari kemunafikan. Jangan punya muka dua.
Masih share, naudzubillah. Kata orang bilang, aduh serem banget. Punya muka dua. Iya. Tapi kita perempuan, ayo sama-sama jujur. Perkara tentang muka dua ini seringkali terjadi. Di depan ngomongnya apa? Di belakang ngomongnya apa? Di depan oke, beres, siap. Di belakang baru protes. Kalau kamu mau menjalin hubungan skala circle, itu kan berarti menyangkut orang banyak. Apa aja yang harus kamu kemukakan, jangan ngomong di belakang. Ini bahaya. Karena orang yang kamu ajak ngomong, tadi kalau contohnya temenannya 10. Ini orang gak bisa jujur di depan 9 orang. Tapi bisa jujurnya di depan 3 orang. Berarti dia menutupi kebenaran aslinya dari 6 orang. Yang lain tahu aslinya. Kata temen yang lainnya bilang, ya udah lo ngomong aja. Enggak deh, lo aja yang ngomongin. Kenapa begitu? Sadar nggak kita selalu berada di dalam ruang lingkup itu? Kita tuh nggak tahu takut apa. Kayaknya lebih takut dinilai buruk. Khawatir dengan asumsi-asumsi yang lain, sehingga membuat kita memilih untuk nggak usah saya yang ngomong, kamu aja yang nyampein. Padahal perintah menyampaikan omongan itu, persen benernya itu, saya mah zaman sekarang mah jujur aja ngomongnya 0. Isinya bohong semuanya. Jadi kamu kalau ada orang datang ke kamu, mau ngomong, nih gue dapat omongan dari si Fulan, katanya begini, soalnya dia begini. Kamu perlu percaya nggak? Karena yang diomongin bagi saya semuanya bohong. Yang benar itu bukan lewat orang, yang benar itu ngomong langsung. Berarti di dalam pertemanan ini ada satu yang perlu dipegang, keberanian mengungkapkan apa yang kita anggap benar. Tanpa merasa anggapan kita paling benar. Kalau orang ngungkapin kebenaran di mata dia, tapi ditentang dia nggak terima, ini kan ego. Tapi kalau kita mau ngomong, itu nggak mungkin, ini bisa jadi begini, asal jangan begini, mestinya begini, ngomong aja. Ditentang nggak ditentang, yang penting kan ngomong. Tapi tidak ada perantara di antara mereka. Saya bilang, kalau mau bahas sesuatu, jangan bahas sama segelintir. Tadi saya bilang, oh grupnya ada 10, tapi jadi 8. 8 itu tidak selalu menjadi grup kembali, tapi 8 itu menjadi kawanan diskusi, tapi 2 tertinggal tak disertai. Dan itu dalam circle pertemanan sering kali terjadi. Apa yang terjadi dampaknya? Ini merugikan ukhuwah. Akhirnya jadi salah paham. Pernah dengar kisah antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar yang kesalahpahaman terjadi di antara mereka karena yang pihak Sayyidina Umar merasa Sayyidina Abu Bakar tak kunjung menegur dia, adapun Sayyidina Abu Bakar merasa ada apa dengan Umar tumben-tumbenan gak menyapa dia. Kesalahpahaman dua pihak. Sayyidina Abu Bakar ngadu. Rasulullah berarti kan di sini nggak tahu menau ya. Ini kan terjadi antara 2 orang ini. Ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya, Umar yang bertanya, kenapa Abu Bakar terkesan marah sama saya gitu. Sama Rasulullah dilakuin apa? Rasulullah nggak ngajak ngomong Abu Bakar di tempat yang berbeda. Di hari yang sama, di waktu yang sama, panggil Abu Bakar. Bawa ke sini, nih Sayyidina Umar, nih Sayyidina Abu Bakar. Ayo Umar ngomong,
Apa yang kamu keluh kesahkan kepada Abu Bakar? Langsung di tempat unek-uneknya suruh keluarin. Itu yang paling benar. Karena urusan merasa perlu nyimpen unek-unek di belakang apa? Ini paling sering jadi wadah merusak hubungan. Apalagi kalau sampai si penyampai omongan ini dianggap valid. Tuh. Yang nyampein omongan belum tentu valid tapi dianggap valid. Omongannya bisa lebih bisa kurang tapi dianggap valid. Kalau yang nyampainya baik semua lah, kalau yang nyampainya kagak. Kita ngomongnya 10% ditambahin sama dia 40%. Banyakan tambahannya kan? Iya. Karena ketika kamu nitip omongan, orang akan menyisipkan berbarengan dengan omongan kamu intuisi dia, asumsi dia, penilaian dia, gabung tuh jadi satu. Jadi dia ngomong, jadi kata si ini begini. Kalau menurut saya, dia ngomong begini karena begini. Ayo, bener apa enggak? Bahaya nggak tuh? Bahaya banget kalau didiemin. Karena orang nggak akan nyampein pelak-pelak seperti yang orang sampein minta tolong itu. Dia akan nyampein seperti bayangan dia, asumsi dia, itu semuanya. Kesimpulan dia itu disampaikan ke kita. Jadi kita ini mendapatkan berita udah digodok. Yang godok siapa? Penyampai berita. Dulu orang kalau mau dititipin amanat salam aja Bu, takut. Kirim salam ya sama si Fulan, jangan nama saya nitipnya. Takut nggak nyampe, takut orang. Dititipin amanat salam nggak mau, titipin undangan takut. Sekarang dititipin omongan kok doyan. Dititipin omongan kok doyan, pakai tenang, ntar sini. Yaudah, kamu ngomong aja sama saya, nanti saya nyampein ke dia. Pede banget. Enggak, ini harus jaga-jaga. Kenapa saya bilang harus jaga-jaga? Karena orang seringkali terjadi kemunafikan sumbernya dari sini. Ada masalah apa? Takut menyampaikan langsung. Emang kalau nyampein langsung, sanksi apa yang kamu takut? Ada respon apa yang kamu takut? Enggak. Ketika kamu sudah berani berhadapan dengan banyaknya ruang lingkup ini, jangan pernah berani kandang kalau bahasa orang kita. Tahu berani kandang? Beraninya di belakang. Apa gitu dihadapin diem aja. Tahu kemana tuh bahasa. Perasaan kemarin ngomongnya jago banget. Dalam circle itu sering kali terjadi. Jaga. Kemudian selanjutnya, poin yang juga perlu dijaga. Tidak mencampuri yang bukan urusannya. Kita tuh kadang-kadang inisiatifnya kelewatan. Ada teman kita lagi cerita masalahnya, terus dia merasa tiba-tiba langsung bertanggung jawab atas masalah temannya itu. Jujur Bu, padahal pertemanan tuh nggak gitu juga. Ada teman kamu bermasalah dengan keuangan. Sebagai teman yang baik harus gimana? Ayo. Bantuinnya ngasih duit. Hah? Ada teman cerita, ya Allah, saya punya listrik nih udah berapa hari belum bayar. Mati. Teman pahlawan datang. Hah? Teman pahlawan datang. Ya Allah, ada apaan? Kamu listrik belum bayar. Tenang. Sini cerita aja.
Loh iya. Ada dia datang tiba-tiba teman bilang, ada masalah apa? Oh kamu listrik belum bayar, ya Allah kesian. Gimana ya? Langsung bayarin. Tidak selalu membayarkan ketika saudaramu sedang terlilit dengan permasalahan ekonomi. Itu artinya kamu nolong. Jangan terlalu cepat ikut campur. Ketika ada yang sedang bermasalah, simak aja dulu kalau kamu diajak diskusi. Kalau nggak diajak diskusi, nggak usah juga kepedean cari tahu ada apa sih, ada apa sih, ada apa sih. Iya kan? Kadang-kadang permasalahan mencampuri yang bukan urusannya itu seringkali terjadi ketika ada masalah bukan urusan ekonomi, urusan rumah tangga. Ada masalah dengan pasangannya, ada masalah mungkin dengan urusan keluarganya. Kita ikut campur. Dan yang paling sering terjadi bukan masalah dengan keuangan, bukan masalah dengan rumah tangga, tapi masalah dengan teman lainnya. Saya mau tanya, emang kalau teman kita lagi salah paham sama temannya, teman yang lain, terus berarti kita itu harus ikut bermasalah? Harus ikut membela dia? Harus bagaimana sih? Itu urusan dia. Kamu tidak perlu mencampuri yang bukan urusanmu. Kita jadi orang diminta bijak. Ada orang bercerita sama kita, teman kita cerita, kamu tahu nggak? Saya kemarin sama geng arisan yang sono no. Kan ini ceritanya sama geng yang lain. Sama geng arisan yang sana tuh, saya kemarin diginiin. Solidaritas pertemanan nih. Apa perlu? Wah kurang ajar. Beneran kamu digituin? Oh. Wah kurang ajar. Kita bantai. Kita bantai. Mau diapain tuh teman-teman ya? Kita bantai katanya. Hah, kita bantai, tenang aja katanya. Lah, yang punya masalah siapa? Yang ikut gerah siapa? Hah? Bukan urusan kamu. Lah ustazah orang kita diceritain, namanya kita kan sayang sama teman kita. Kita nggak tega teman kita digituin. Taruh, kamu ketika kamu mendengarkan dia, menenangkan dia, menguatkan dia, kamu sayang juga kok sama dia. Bukan berarti kamu harus ikut musuhan sama yang sedang dia bermasalah sekarang. Sayang itu kan tidak diartikan dengan cara seperti itu. Ketika ada orang dari teman kita, wah dia lagi terpuruk, dia lagi sakit, dia lagi jatuh, dia lagi merasa dirinya ditinggalkan, merasa dirinya diabaikan. Kita hadir di situ, nenangin. Nenangin Bu, nenangin. Iya, nenangin gitu. Nenangin, oh ya kamu yang kuat, kamu yang sabar. Ya, udah sama yang begitu mah jangan terlalu dimasukin ke hati. Udah kita happy-happy aja. Kita senang-senang aja. Iya, ada teman circle yang lain gunanya buat ini. Dia menguatkanmu ketika kamu lemah di sana. Dia menyokongmu ketika kamu lemah di sana. Seperti itu. Tujuannya tuh begitu. Bukan berarti harus selalu ikut campur. Ikut campur. Nah ini yang seringkali jadi buruk. Ketika kita berteman, kenapa pertemanan itu selalu menjadi identitas yang seolah dikuasai? Ente gak boleh berteman sama yang lain. Ente boleh bertemannya sama aneh doang. Ayo. Ente gak boleh berteman. Kalau sampai mau seperti itu, ada teman yang beri peringatan, jangan dekat-dekat dengan si A. Jangan dekat-dekat dengan si B. Jangan kamu ikut campur dengan si ini. Jangan kamu terlalu mendekat kepada si ini. Nah, orang itu harus punya alibi yang kuat. Kenapa? Ada hal apa? Oh, Ustazah pernah nggak diwanti-wanti jangan dekat sama si A, B, C? Sering.
Sering. Bukan sekarang, dulu. Dulu waktu kita masih maksudnya masih masa-masa pertemanan dan lain sebagainya. Sering dong kita dapat peringatan dari teman kita yang lain. Jangan deket sama si ini. Kenapa? Si fulanah tuh kayaknya kurang begini. Orangnya kurang amanat, orangnya kurang begini. Oh, itu bagi kita apa? Oh ya itu jackpot. Belum kena batu udah diingetin. Atau diingetin lagi sama teman kita yang bilang, ente sadar nggak sih, ente tuh berteman sama si ini tuh, ente tuh jadi begini, ente tuh jadi kasar, ente tuh jadi nggak punya perasaan, ente tuh jadi begini. Oh kita terbuka matanya, oh iya benar juga, gitu ya. Oh ternyata saya dekat sama dia, bukan nambah kebaikan, saya malah jadi tambah nggak bener, malah tambah jauh. Oh iya boleh, dan itu bukan mencampuri urusan. Mencampuri urusan adalah ketika hal yang gak penting menjadi bagian kita, jadi bagian kita. Sini, dengan istilah solidaritas pertemanan, hati-hati. Enggak, orang punya masalah, biar orang punya masalah. Kita sebagai teman, khair. Karena boleh jadikan yang dia sedang bermasalah, teman kita juga. Oh, kenapa kita jadi ikut bermasalah? Misalnya, enggak. Seperti itu. Hada fitnah. Ini zaman fitnah semuanya, di mana kita perlu membuka itu pakai mata batin. Ada orang bermasalah sama rumah tangganya, nggak usah dicampurin. Nggak usah dicampurin. Ada orang bermasalah sama keluarganya, nggak usah dicampurin. Ada orang bermasalah dengan urusan apapun yang menyangkut pribadinya, nggak usah dicampurin. Kita punya masalah udah banyak, pakai nyampurin masalah orang. Itu poin kelima. Poin yang keenam, yang juga nggak kalah perlu dijaga sama kita, menghindari diri dari show off atau menonjolkan diri. Sadar nggak sadar, dalam circle, komunitas, organisasi atau apapun itu, kamu akan selalu menemukan ada orang yang paling pengen menonjol. Dan mudah-mudahan itu bukan kita. Orang mau kayak gitu ya bodoh amat. Tapi yang pasti bukan kita. Apa pentingnya menonjol? Apa pentingnya ngerepotin seolah kita si paling pekerja keras itu? Apa pentingnya nunjukin kalau kita yang paling lelah di dalam bagian itu? Apa pentingnya kita menunjukkan semua sisi kehebatan, kemampuan yang ada pada diri kita di dalam pertemanan itu apa? Kalau kita itu punya kekuatan kita tuh gak akan ketutup hanya karena kamu diam. Kalau kamu orang yang paling letih, paling lelah di dalam satu kegiatan, diammu itu tidak menutupi potret dari letih lelahmu, itu nggak ketutup. Tapi yang sering kali merusak momen itu adalah ketika kita menjadi orang yang justru maunya menonjol. Jangan lupain dong, saya ada di bagian itu. Jangan lupa dong, kalau bukan karena saya, nggak bakal jadi begini. Jangan lupa dong, ini sanksi paling berat dalam pertemanan. Yang paling berat siapa? Yang paling berat itu si pelakunya. Kenapa? Karena psikologi paling show off, menonjolkan diri, ini menandakan adanya gangguan jiwa. Benar. Adanya gangguan jiwa pada dirinya, berarti orang ini tipe kalau berbuat butuh validasi. Butuh validasi. Ini kalau nggak divalidasi nih, jadi gini, sampai kapan diungkit terus sama dia. Ingat nggak? Waktu kita begini. Ingat nggak? Yang tuh waktu saya begini. Nah, ingat nggak? Itu apa yang diucap? Itu kalimat akan terus diucap
Karena kehausan jiwa dari validasi. Ini orang punya masalah sama inner child. Nah, kalau mau berteman dalam skala besar, komunitas, organisasi, lingkungan, jangan pernah punya sifat toksik begini. Ini bahaya. Ini sifat toksik ini bahaya. Mencari dalang super wonder woman-nya di balik ini siapa? Nggak penting. Kamu ketika bergerak dalam komunitas, dalam organisasi, kamu tuh bekerja bersama. Kalau bersama itu sama dengan sama rata. Jadi tidak ada hero-nya, tidak ada si palingnya, adanya sama rata. Adanya sama rata. Dan hindari hati untuk merasa yang paling berjasa. Itu penyakit. Ini yang paling bikin capek. Tapi kalau boleh jujur, yang capek itu bukan cuma yang nonton, tapi yang paling merasa berjasa itu. Yang paling sering menonjolkan dirinya itu yang paling capek. Karena dia akan selalu mengejar ke sana sini, butuh validasi. Dan kalau bercerita, tolong lihat ciri-cirinya ya. Saya kasih tahu cirinya. Orang yang butuh validasi ya kalau cerita yang mana? Kalau cerita, dia akan selalu mengangkat part-part tersulitnya. Nggak seru dong mau ceritain Superman, tapi nggak cerita dulu Superman-nya udah babak belur, dibanting, ketiban batu segala macam, terus dengan babak belur tiba-tiba pernah nggak ada Superman tiba-tiba cerita Superman ya udah dia Superman aja menang? Enggak, kan drama itu ketika babak belurnya. Tapi star syndrome itu kan bahaya. Tahu star syndrome, Bu? Orang yang selalu pengen jadi pemenangnya, jadi sorot yang disorot. Ini bahaya. Ketika orang mengerjakan satu kegiatan sosial, kebaikan, organisasi dan lain sebagainya, tapi dia menunjukkan satu pola di mana dia menunjukkan dia yang paling babak belur. Saya yang paling mati-matian di sini. Saya yang paling-paling ini di sini. Saya yang paling-paling ini. Ya enggak, itu namanya jasamu hilang sekejap mata. Jangan. Paling enak itu kalau kita mau belajar betul-betul dalam circle hal positif dan lain sebagainya, coba belajar menghindari diri kita dari menonjolkan diri. Dan orang yang lebih diam dalam menunjukkan kemampuan ketimbang berkoar-koar tentang jasa perbuatan, mereka orang-orang yang jauh akan lebih dikenang sepanjang masa daripada yang hanya tinggi suara untuk minta dikenang akan jasa-jasanya. Ya, Rasulullah itu kurang berjasa apa? Ana sayyidu waladu Adam wala fakhar. Kata Rasul, saya ini pemimpin anak cucu Adam, tapi saya enggak pernah bangga. Dan dia enggak pernah merasa yang paling-paling. Apalagi banyak contoh-contoh yang Nabi SAW kasih. Ana awwalu syafi' wa musyaffa' wala fakhar. Saya orang yang akan pertama diberi syafaat dan yang pertama akan memberi syafaat, tapi saya enggak pernah bangga. Segitu Nabi mendapatkan perlakuan yang paling dramatisir di situ dalam part hidupnya, tapi part-part hidup itu tidak menjadi poin yang diangkat dan ditinggikan sama Nabi untuk kita hari ini berterima kasih kepadanya, enggak. Nah, apalagi kita dalam berbuat kebaikan, ingat, hati-hati. Hari gini zaman sekarang zamannya orang pengennya dihargai. Betul kan? Menghargai itu penting, Bu. Menghargai orang lain itu penting, tapi merasa ingin dihargai itu. Kalau ada orang merasa ingin dihargai, sama dengan dia merasa tak berharga. Karena orang yang sudah merasa dirinya begitu berharga, nggak perlu dihargain lagi.
Orang udah mahal. Orang mau hargain dia bingung. Mau hargain berapa? Karena udah mahal. Tapi kalau dia belum berharga, maka dia yang akan sibuk matok harga tentang dirinya. Nah, dalam kayak gitu capeknya luar biasa, apalagi ditambah dengan era hari ini, banyak orang yang hidup di dalam pergaulan, di dalam pertemanan, ya, di dalam pekerjaan, ternyata mereka itu tidak benar-benar hidup dalam kenyataan. Karena mereka selalu dihantui oleh pengakuan. Maunya diakui, dianggap, diterima, dihormati. Ini orang-orang yang hidupnya nggak benar-benar nyata. Hidupnya selalu dipenuhi dengan kedustaan pada diri sendiri. Ngapain minta pengakuan orang? Akui aja dirimu sendiri. Orang tidak akan dapat pengakuan kalau kamu nggak belajar mengakui diri sendiri. Nah, ibu pengen diakui sebagai siapa? Contoh lah, saya pengen diakui sebagai istri yang baik. Istri yang baik untuk suami. Istri yang hebat. Istri yang apa gitu. Terus ibu nunggu pengakuan itu kan? Kapan ya suami saya bilang kamu tuh istri terbaik? Nah, kalau suami ngomong istri terbaik berarti mesti punya 2-3. Karena nggak akan bisa jadi kalau nggak ada bandingan. Bener, kamu istri terbaik, bandingannya mana? Nggak mungkin dong istri orang. Ya harus istri dia juga. Saya mau jadi istri yang baik, baik untuk suami. Oke, pengakuannya dari suami. Nungguin suami bilang kamu tuh istri yang baik, kamu tuh istri yang hebat. Lama, sampai rambut udah ubanan belum juga keucap. Dia kagak ngucap-ngucap tuh, kamu istri baik, kamu istri yang hebat. Nggak keucap-ucap tuh. Capek nungguin tuh pengakuan. Daripada nungguin dia yang mengakui, setiap hari cukup kamu berkata pada diri sendiri, aku istri yang baik, aku istri yang hebat. Dan begitulah adanya. Karena ketika kita mengakui sesuatu, Bu, mengakui sesuatu, Ibu lihat proyektor ini. Ini proyektor. Mungkin nggak proyektor ini nampilin yang lain selain daripada yang ditampilkan di situ? Nggak kan? Ini ibu. Ketika ibu hanya terus minta dihargai, yang akan tampil di dalam proyeksi itu adalah ibu hanya dengan keluh kesah yang tiada ada habisnya minta dihargai. Itu yang tampil di situ akan sama, Bu. Sama seperti yang ibu rasa. Tapi kalau ibu di situ sebagai proyektornya, ibu di situ merasa bahwa ibu adalah yang baik, yang hebat, yang penyayang, penuh cinta, penyabar dan seterusnya, maka yang akan tampil di situ itu dan yang akan dilihat oleh dia, pasanganmu itu. Nggak ketuker, Bu. Nggak mungkin ibunya ngomongnya saya pengen diakui, saya pengen dihargain, berarti kan yang di kepala ibu belum dianggap. Kapan mau dia anggap? Orang nggak kelihatan. Karena kita sendiri tidak menghadirkan penampilan itu pada diri kita. Sekarang kita mau dianggap sama orang. Saya pengen dianggap sama orang baik, teman yang baik, sahabat yang baik, ya, anggota yang baik. Mau nampilin apa? Hah? Mau nampilin gambaran ingin dikasihani? Kamu akan terus dikasihani, tapi kamu gak akan dapat poinnya. Kamu dikasihani, ya Allah kesian capek ya, capek. Ya, makan. Istirahat. Ada poin-poinnya apa? Saya minta dianggap, saya minta dihargain. Poinnya yang harus kamu isi. Saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah jadi teman yang baik, saya jadi sahabat yang baik, saya sudah menjadi anggaplah kalau kamu ketua-ketua yang baik, kalau kamu anggota, saya anggota yang baik, kamu katakan itu. Lalu buat dunia melihat dengan proyektor hidupmu itu. Dan itu yang akan dilihat oleh mereka. Tapi kalau kitanya punya kepala beda, hati beda, semua beda, masa tiba-tiba orang lihatnya baik? Ya enggak, mereka akan lihat sama seperti yang pikiranmu
Gambarkan seperti apa yang hatimu rasakan, itulah yang akan tampil di tontonan dunia, di tontonan mereka. Itulah pentingnya kita jangan merasa ingin menonjolkan diri, cukup merasa pada diri ini bahwa kita berarti, kita berharga, kita istimewa, nanti biar Allah yang tunjukin. Jangan repot menunjukkan diri, sibuk ingin menjadi orang yang mendapat pengakuan dari mereka. Itu nggak akan pernah ada habisnya. Poin ketujuh, dan ini poin yang juga perlu diperhatikan oleh setiap dari kita yang berada di dalam satu komunitas atau circle dan lain sebagainya. Berusahalah menjadi orang yang bersikap objektif. Ketika kita berhadapan dengan keadaan di mana kita melihat 10 dari teman kita ada 2 yang bermasalah. Apa tugas 8-nya? Sisa 8 orang ngapain? Memihak? Bukan. Tugas yang 8 orang ini berusaha objektif, tidak membela sepihak dan tidak juga membenarkan sepihak, tapi lebih menjadi orang yang mencari jalan tengahnya. Yang banyak terjadi gitu. 10 temenan, 2 masalah, 8 terpecah menjadi 2. Bisa 4 ikut yang satu, 4 lagi ikut yang satu. Ini temenan apa? Ini komunitas apa? Dalam komunitas itu atau dalam circle yang kita anggap sebagai organisasi atau sosial itu, teman biasa sekalipun, arisan kah atau apapun itu, kalau udah gabungan, udah bareng-bareng, berarti sama dengan ada apa-apa itu menjadi sama-sama ditanggungnya. Kita kalau di arisan ada sahabat kita, salah satu pemegang arisannya atau salah satu yang main arisannya sakit, anaknya masuk rumah sakit. Suka nggak patungan kolektif gitu? Ayo. Solidaritas kita muncul kan? Ayo siapa yang mau ngasih, siapa yang mau ngasih, ayo siapa yang mau ini. Semuanya hampir pasti semuanya berbagi. Pasti semuanya memberi, oke. Itu bentuk dari solidaritas kita. Oh teman kita, sahabat kita, ada yang sakit, dirawat, masuk rumah sakit. Atau bukan sakit deh, ulang tahun. Kita sibuk mencari kado, berusaha memberi apapun yang bisa kita beri kepada mereka. Oke, tapi kenapa untuk masalah kita nggak begitu? Untuk masalah kita nggak boleh memihak. Untuk masalah kita perlu objektif. Kalau orang menerapkan ini, insya Allah hubungannya itu akan paling minim sama masalah. Kenapa? Karena nggak ada pembelaan sepihak. Jadi karena merasa lebih dekat sama ini, yang ini dibela. Oh enggak. Dalam satu circle, kamu jadi orang harus objektif. Ngelihat satu sama yang satu bermasalah, jangan menilai karena merasa kamu lebih dekat sama dia. Antara 1 sama 2 ini ada dong yang paling kamu lebih deketin. Oh saya ternyata deketnya masih A. Sama si B kurang, bela yang A dah, orang dia teman saya lah. Yang dilihat bukan temannya, yang dilihat case masalahnya, kasusnya dulu. Lalu ketika mau menilai objektif, kalau si A temanmu itu salah, katakan sama dia, kamu memang kelewatan, udah mending udahin, udah mending udah selesai. Udah mending gak usah dipanjangin, udah mending gak usah diterusin. Nah, biasanya si A kesel tuh. Kamu tuh kok teman saya malah belain si B. Nah, emang orang pikirannya kotor. Ketika ada orang mau meluruskan, dianggapnya ngemilihnya si B. Bukan, orang objektif gitu. Biarin aja temanmu tersinggung. Masalahnya kalau saya ngomongin begitu nanti dia ngiranya, kok peduli amat sama ngiranya dia? Yang paling penting kamu gak boleh jadi bunglon. Yang paling penting kamu harus objektif.
Orang habis gitu mau nilai kamu salah, buruk, atau apapun itu hanya karena statementmu, bodoh amat. Gak ada urusan. Yang penting saya sudah berusaha objektif di sini. Karena orang kalau membelanya karena urusan ikatan yang lebih dekat, ini lama-lama dampaknya kebenaran dengan kebatilan gak akan pernah terpisahkan. Jadi orang bisa ngebela bukan tentang benarnya, tapi ngebela hanya karena status temannya. Kalau kayak gini lah, kalau temannya batil gimana? Kalau temannya salah gimana? Buruk dampaknya. Kita mau ngebenerin ruang lingkup dari komunitas pertemanan kita atau circle kita, kita jangan sampai ngerusak hanya karena kita nggak mampu menjadi orang yang bersikap objektif. Perempuan itu kalau boleh jujur, paling susah objektif. Kenapa Bu kita susah objektif? Ada yang tahu nggak? Karena kita menghukumi sesuatu pakai perasaan. Jadi kalau kita udah ada hubungan dekat sama si A, kita mainnya perasaan. Kalau kita udah ada hubungan dekat sama si B, kita mainnya perasaan. Makanya kita nggak pernah waras-waras dalam menilai. Iya, untuk waras tuh susah banget gitu ya. Untuk waras tuh bukan nggak bisa, tapi sulit. Makanya ini menjadi poin dalam menyikapi ranah pertemanan yang meluas. Objektif itu penting. Dan kita nggak boleh menjadi orang yang hanya diberatkan oleh perasaan. Kuatin itu poinnya. Jaga diri kita dari semua itu. Ketika poin 7 insya Allah bisa kita pegang ya. Jadi orang yang objektif, tidak membela karena teman. Poin ke-8 selanjutnya adalah menghindari. Apa yang perlu dihindari? Berasumsi. Menduga keburukan yang dilakukan oleh teman kita sendiri. Ini kalau bahasa kitabnya suudzon. Suudzon itu main banget di saat kita itu sedang bermuamalah. Makanya Nabi bersabda 2 perkara di atasnya tidak ada yang lebih baik daripada itu. Prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada hamba-hambanya Allah. Ini berarti pemicu keburukan itu karena adanya praduga yang didasari oleh keburukan. Ibu kenapa mulai meragukan ketulusan teman, mulai meragukan ketulusan sahabat, itu karena adanya praduga dari keburukan. Asumsi-asumsi dari pikiran kita padahal belum terbukti, apalagi ada bukti nyata di depan mata kalau dia memang melakukan perbuatan itu semua. Oh, ini dalam pertemanan bahaya banget. Banyak orang itu nggak bisa ngelanggengin pertemanannya yang begitu lama gitu ya. Lama itu hanya disebabkan karena kebanyakan datang prasangka-prasangka buruk dari asumsi-asumsi buruk. Ini dia begini, ini dia begini. Kalau misalnya nggak jarang kita temuin orang dengan geng yang 10 tapi jalannya cuma berempat. Sering nggak? Kan bertemannya di 10 tapi jalanannya cuma berempat. Kemana sisa 6-nya? Ayo. Kemana sisa 6-nya? Gak diajak kan? Gak diajak kan? Nah, saya mau nanya sama ibu-ibu, apakah itu terbilang kejahatan pertemanan? Jadi kalau temenan 10 jalannya cuma nambah 4 orang, 6 gak diajak, ini kejahatan. Tergantung kita melihat dari kacamata apa. Ketika ibu menganggap itu suatu kejahatan, kan berarti ibu tipikal yang baper. Iya kan? Iya, tipikal yang baper karena ketika itu nggak ibu nggak dilibatin. Kok enak-enakan dia berempatan jalan kita nggak dikabarin, nah, kita nggak dibilangin gitu.
Maka muncul kan praduga-praduga, muncul dong asumsi bagi kita itu kejahatan. Nggak boleh dia begitu. Kenapa dia begitu? Dan seterusnya. Nah, hakikatnya, Bu, ngumpulin 10 orang untuk ada di dalam satu pertemuan, itu gak gampang kan? Kadang-kadang kita punya arisan, orangnya 30, yang datang 20. Yang 10 kemana tuh? Punya kegiatan. Ya. Apa masalahnya? Yang kagak datang arisan itu ya tidak tersinggung karena mereka yang membatalkan. Iya kan? Mereka membatalkan. Nah, yang tersinggung yang mana? Yang 4 kumpul, 6 kagak. Disinilah PR-nya. Gimana kita sebagai teman bisa belajar tidak berasumsi? Mungkin nggak dia jalannya cuman berdua, tahu-tahu nggak sengaja teleponan ada di mall yang sama? Nggak mungkin Ustazah. Nggak mungkin Ustazah. Itu pasti rencana. Gitu. Kata mereka, iya yang lagi ngomong siapa? Asumsi kan? Menduga kan? Kamu bisa ngelunturin asumsimu, kamu bisa ngelunturin dugaanmu hanya dengan satu panggilan telepon. Kamu jalan kemarin? Ayo. Kemana kok nggak ngajak? Tumben, ada apa? Sesederhana itu kalau kamu nyikapinnya sederhana. Tapi kalau kamu nyikapinnya pakai tadi, anggapan dengan asumsi kesalahan dan kejahatan, kamu akan telepon dia dengan nada yang jutek, baper. Besok-besok jangan begitu dong. Kita kan ber-10, bukan ber-4 gitu. Ini udah ngomong nih, udah nggak enak nih ngomong sini. Tuh jamin Bu, habis tutup telepon dari ibu tuh, dia langsung telekonferensi sama 4 orang ini. Iya, dia langsung telekonferensi sama 4 orang ini. Woi, saya ditelepon sama si Fulan. Iya dia langsung ngomong apa dia? Wah, nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Ini yang disebut asumsi praduga kita. Makanya ada poin gimana caranya dalam circle kamu belajar untuk mengendalikan asumsi. Jadi nggak cepat-cepat menghakimi dan usahakan kitanya nggak baper. Bukan berarti ketika kamu ber-10 itu artinya kalau jalan harus 10-an mulu. Ada waktunya mungkin gitu, ada waktunya. Bisa jadi mereka hanya berjalan dengan siapa yang dibutuhkan gitu. Nggak selalu butuhnya 10-10-nya. Misal gitu. Nah, tapi di dalam part ini ada catatan penting yang harus dipegang. Ingat ya, yang baper itu nggak salah. Yang salah itu kita yang membuka celah bapernya orang. Yang baper tuh nggak salah, karena yang baper itu berarti menganggapmu. Dia nganggap kamu, makanya dia bertanya, kok bisa saya tidak terlibat? Di tengah ada orang-orang, teman-teman saya juga satu ruang lingkup terlibat, kok saya nggak terlibat? Jadi mereka yang baper belum tentu salah. Yang baper nggak salah. Yang salah itu muncul ketika ada celah dibuka oleh kita si pelakunya. Maka baper-baperan ini kan pilihan. Ibu mau jadi orang baper, ibu yang keseksa. Ibu mau milih jadi orang acuh, ibu yang nikmat, gitu kan? Ibu yang merasakan kenikmatannya. Tapi kalau di sini kita bicara sebagai circle, komunitas,
ya, di mana anggota ruang lingkup, kita paham dulu. Ketika ada di antaranya yang baper, kita si pelaku salah ini, maksudnya si pelaku tadi ini, jangan terlalu merasa confident dengan berkata, ya siapa suruh baper. Enggak, ini kata yang harus paling dihindarin. Ketika terbuka pintu baper, alasannya clear. Kamu jalan, ada teman yang enggak terinformasikan. Adakah alasan dibalik itu? Bila ada, kamu berarti siap menerangkan. Kalau kamu anggap itu bukan kesalahan, sesantai itu. Kamu pun tidak perlu tersinggung dengan orang yang baper. Artinya ya cuek aja lah, orang saya cuek aja kok, orang jalan makan doang. Orang jalan santai doang, orang kumpul-kumpul bareng doang. Ya udah, kalau misalnya ada yang tersinggung, ya kita bukan perlu jaga jarak sama yang tersinggung. Berarti kan kita punya hal harus berbuat baik kepada yang merasa tersinggung. Ada sikapku menyinggung orang lain. Harus kita yang pantusnya itu punya sikap. Bukan menyalahkan, capek ya temenan baperan mulu. Nah, itu baper yang bikin dia. Tapi yang dianggap sebagai kambing hitamnya orang lain. Enggak, nah kita berarti Bu, kalau saya selalu menyimpulkan forum dalam circle pertemanan, kalau ibu mau paling selamat dari kesalahan, kalau memang ibu punya wadah komunikasi bersama, setidaknya informasikan di wadah itu. Kita pada mengumpul di sini, nggak spesifik loh orangnya, siapa aja bisa join. Kalau ada yang menyusul fodol ya, kalau ada yang mau hadir silahkan ya, kalau ada yang mau ini selesai kan? Tidak spesifik, ibu bebas, ibu selamat. Tapi yang paling sering terjadi itu ketika kita merencanakan sendiri di belakang. Itu yang sering kali kotor. Dan itu yang sering kali salah. Dan pada akhirnya membuka celah tersinggungnya orang lain. Makanya kita jaga. Jadi kalau kita punya wadah komunikasi, komunikasikan di tempat. Siapa yang mau baper itu pilihan dia. Tapi kalau kita nggak punya komunikasi, tiba-tiba memang ada rancangan tersendiri, di sini kita tidak pantas menyalahkan orang yang baper. Yang salah adalah kita si pembuka celah itu. Itu perlu dijaga. Kemudian kita sampai 9 dulu ya, sini ya. 9, tidak meremehkan dan menghina. Atau poinnya, tidak meremehkan, tidak juga menghina. Suka nggak kita merasa diri kita telah melakukan too much, banyak hal, tetapi kemudian ada teman kita itu nganggapnya begitu doang. Kata begitu doang itu ternyata punya dampak yang mengecilkan hati temannya. Makanya kita belajar untuk bisa mengangkat nama, menghargai perjuangan, bukan mengangkat diri, apalagi menghargai perjuangan diri sendiri, enggak. Tapi untuk orang lain, kamu luar biasa, kamu hebat. Karena bahasa, alhamdulillah ya, kita kemarin udah berbuat ini. Oh iya, itu doang. Itu doang tuh. Ternyata menggores hati. Menganggap bagian itu remeh. Ada orang anggap, ya Allah subhanallah ya, si ini misalnya sudah berbuat ABCD. Oh iya, pekerjaan begitu mah gampang, semua orang juga bisa. Sering kita meremehkan, mengecilkan apa yang dianggap besar bagi orang lain. Begitu doang. Ini doang. Rasanya kepengen sama yang ngomong kayak gitu, coba lo kerjain. Bisa nggak gitu ya? Ya anggap dia bisa, ya udah. Tak seenggaknya kan sanksi lelahnya sama dapat ya. Kita nggak perlu repot nunjukin lelahnya kita, perjuangan kita, apanya kita.
Tetapi sampai menjadi orang yang melemahkan, meremehkan itu juga nggak boleh. Begitu doang, apalagi sampai menghina. Ente nih, kamu nih bikin begininya kurang, ini nih masih nggak pas. Kamu coba mestinya kemarin tuh begini, kamu tuh mestinya. Ada penghinaan, ada yang meremehkan, ada yang mengucilkan, ada bahkan memberikan lontaran kata-kata yang tidak semestinya. Na'udzubillah min dzalik, dalam circle, dalam komunitas, ya, dalam ini itu paling hindari. Tapi ada yang bertanya, kritik itu kan membangun, Ustaz. Kritik membangun. Memberi saran boleh dong. Memberi masukan boleh dong, boleh. Kritik membangun, ada istilah begitu. Memberi saran betul, tapi ada tapinya. Bisa nggak dikemas dengan sesuatu yang tidak melukai? Kalau kamu mau jadi tipe orang yang bisa memberi saran, maka bukan sarannya yang perlu kamu pikirin, tapi cara menyampaikan saran yang perlu kamu pelajari. Karena hari ini banyak orang begitu banyak sarannya bagus-bagus. Sarannya hebat, ya, tidak dinafikan, tapi cara menyampaikan saran itu yang salah. Sehingga ketika sarannya itu disampaikan dengan cara yang salah, sarannya nggak keterima. Padahal sarannya bagus. Contoh, Bu, berapa banyak ibu ngajarin anak-anak ibu? Ngajarin anak ibu, ngasih tahu anak ibu hal-hal sederhana. Nak, kalau pulang tuh naik motor jangan nggak pakai helm begini nih. Itu saran baik semua loh, Bu. Anak lagi pusing sama urusan kuliahan, ibunya ngasih tahu. Makanya besok-besok tuh urusan kuliah tuh kamu kerjain ini dulu. Ibunya ngasih saran bagus, tapi nggak ada yang diterima sama anak-anak. Sarannya nggak salah, Bu. Cara menyampaikan saran yang salah. Ibu mau ngasih tahu suami, mestinya dia begini dan begitu, umpamanya. Saran ibu tuh udah bagus. Ketika suami jatuh atau mungkin suami rugi, ibu kan mungkin ngomong, tuh kan gak dengerin sih omongan bini. Kan suka begitu kan? Atau ketika anak kena batunya, ibu ngomong, makanya besok-besok kalau mak ngomong tuh dengerin, gitu. Iya. Banyak orang terlalu fokus sama isi saran, tapi lupa mengemas, menyampaikan saran. Ya, kalau kita beli bakmi di pinggir jalan, harganya 15.000, 20.000, semangkok mungkin, bakmi biasa pinggir jalan. Tapi tiba-tiba satu waktu saya pernah dikirimin orang bakmi. Bakminya dibungkus di wadah karung, kayak bukan karung, rajutan itu, ya, anyaman. Dia taruh bakmi, taruh segala bentuk isi di situ dalam kemasan itu. Ketika kita melihat kemasannya, kita sudah tersentuh, ini apa nih isinya? Karena kemasannya bagus banget gitu ya. Begitu kita buka bakmi, isinya sederhana. Tapi bakmi itu nggak jadi nilainya rendah karena kemasannya. Bu. Nah, ibu-ibu dalam ruang lingkup kita, seringkali kita ingin meluruskan kekurangan orang lain yang kita anggap bisa dengan saran kita terimprovisasi, lebih maksimal, lebih optimal dan seterusnya. Tapi ada poin yang perlu dicamkan di situ. Mau menyampaikan itu, kemas dengan baik, kemas dengan indah. Jangan sampai isinya sudah begitu berbobot, apalagi kan kalau nasihat, saran, masukan, ini kan mahal, Bu. Bukan bakmi. Ini bisa jadi kalau ukuran makanan ini mahal. Apa makanan mahal buat ibu? Masing-masing orang beda-beda. Pokoknya ini makanan mahal, ini bukan cuman semangkok bakmi, ini santapan luar biasa, dikemas dengan kemasan seperti itu kan lebih mahal lagi. Tapi orang
dikasih makan. Maaf, stik harganya mahal. Kata satu potong stik itu ratusan ribu. Pernah nemu stik dibungkus pakai nasi, kena kertas nasi? Wah, kenapa? Stik dibungkus pakai kertas nasi nggak pantas katanya dibilang. Dan ketika ada stik harga berapa ratus ribu dibungkus dengan kertas nasi, harganya nggak kelihatan. Apa ini, daging apa ini? Kata dibilang, nggak nafsu orang makannya langsung. Mungkin nggak, apaan ini, geli. Beda. Di situ kita paham. Kita tidak boleh meremehkan, jelas. Tidak menghina, jelas. Tapi ada rasa ingin meluruskan. Ada rasa ingin mengoptimalkan. Ada rasa ingin memaksimalkan. Saya sepakat. Bener banget, namanya orang dalam komunitas, dalam persatuan itu penting. Itu perlu ada. Kan poinnya udah, tidak meremehkan, tidak menghina. Betul. Berarti kan niatnya baik nih. Ingin menyampaikan anggapannya yang benar. Ingin menyampaikan ide-idenya agar lebih maksimal. Betul, caranya gimana? Kemas itu dengan hal positif, dengan hal baik. Ketika mau menyampaikan saran, akui dulu keberhasilan orang lain. Puji dulu, nilai dulu, misalnya seperti itu ya. Atau ungkapkanlah dengan kata-kata yang lebih ideal, lebih baik, lebih indah, lebih diterima dan seterusnya. Kalau kita nggak punya cara itu, subhanallah, ini yang seringkali membuat kerugian. Kepada siapapun dari mereka memberi saran tapi sarannya ketolak. Orang udah malas duluan dengar saran dia. Kenapa? Karena yang menyampaikannya dengan kemasan yang salah. Setiap ibu ketika ingin memberi pesan kepada anak-anaknya dengan kemasan yang indah, saya jamin anak-anaknya itu akan menerimanya juga dengan sangat bahagia. Siapa sih yang nggak senang diperhatiin sama emaknya? Siapa sih yang nggak senang diperhatiin sama orang tua? Semua senang. Tapi ketika perhatiannya, kemasannya salah, maka anak mengartikannya dengan hal yang salah. Kalau kemasannya baik aja, Masya Allah. Begitu juga ibu ke suami. Berarti kan masing-masing anak punya paper bag-nya. Masing-masing dari suami kita punya paper bag-nya, sahabat kita punya paper bag-nya. Kita ada yang pintar-pintar. Jadi meremehkan tidak, menghina pun apalagi. Dan kalau ingin istilahnya kritik membangun, mengasih saran dan seterusnya, lakukan itu dengan kemasan yang baik. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita, jaga kita ya, menuntun kita selalu untuk selalu bisa melakukan hal-hal baik, hal-hal positif dan tentunya menjaga ukhuwah hubungan kita hablum minan nas agar kita pun memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bacakan suratul Fatihah untuk yang sakit-sakit dulu. Semoga yang sakit Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan, keafiatan tamah insyaallah. Khusus untuk almarhumah Fatimah Fadil Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak dan masing-masing dari segenap ahli keluarga kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburnya dan jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Amin ya